Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru RAPA Kementerian Agama yang saya muliakan dan yang sedang berjuang untuk menjadi guru profesional. Saya sebagai peserta PPG 2021 akan menyampaikan beberapa soal UP yang berkaitan katanya akan diprediksi untuk menjadi soal-soal pretest PPG 2022 yang mungkin akan diselenggarakan pada bulan Maret. Selamat mengikuti ya teman-teman, tetap semangat. Soal pertama, salah satu hak guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 14 Ayat 1 adalah, kita lihat di sini kata hak guru, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ini merupakan hak, betul? Ya. Yang B, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini merupakan kewajiban guru. Kewajiban guru di pasal berapa? 20 ya. Pasal 20, sedangkan haknya di pasal 14. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Ini juga kewajiban. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Ini juga kewajiban guru. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga kewajiban guru. Berarti jawaban yang benar adalah A. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ini merupakan hak guru. Soal selanjutnya. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, meningkatkan dan melihat citra profesi, memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Sikap-sikap tersebut di atas merupakan cerminan dari guru profesional yang memiliki A. Tanggung jawab. Di sini menampilkan perilaku, saya kira bukan. Etos kerja yang unggul. Dari kata kunci di sini sepertinya ini. 3. Pengabdian. D. Kode etik. DE kompetensi aplikatif. Kita cari di modul ya. Etos kerja yang unggul atau excellent ditunjukkan dalam 5 bentuk kerja. Jadi etos kerja yang unggul itu ditunjukkan dalam 5 bentuk kerja, yaitu keinginan untuk selalu berperilaku mendekati standar ideal, meningkatkan dan memelihara citra profesi, ya, memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, yang terakhir adalah memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Dari kelima etos kerja tersebut, maka di sini jawabannya adalah etos kerja yang unggul. Oke. Soal berikutnya. Glikmat 1981 menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional
jika orang tersebut memiliki A. High education atau pendidikan yang tinggi, good salary atau gaji yang bagus, excellent service, pelayanan yang hebat, nice attitude, attitude yang baik, ability and motivation. Kita ingat yaitu teorinya Glickman. Teori kepemimpinan, seorang akan bekerja secara profesional apabila memiliki kemampuan atau ability dan motivasi atau motivation. Dan prototipe guru profesional menurut Glickman juga adalah kemampuan yang tinggi dan motivasi kerja yang tinggi. Kemampuan yang tinggi dan memotivasi kerja yang tinggi, prototipe guru profesional menurut Glickman. Berarti yang benar adalah ability and motivation. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Profesionalisme guru adalah suatu proses yang bergerak dari ketidaktahuan atau ignorance menjadi tahu, dari ketidakmatangan immaturity menjadi matang, dari immature menjadi matang, matur, dari diarahkan oleh orang lain, other directedness menjadi mengarahkan diri sendiri, merupakan pandangan dari kata kuncinya pandangan dari, berarti dia Glickman atau Rice Bishopric atau Syarifuddin Nurdin ya. Sedangkan Glickman tadi adalah teori kepemimpinan, ability dan motivation. Syarifuddin Nurdin adalah tentang guru profesional. Nah, misalnya ini. Syarat yang harus dipenuhi sebagai guru profesi ini adalah Syarifuddin Nurdin, panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan keahlian, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostis dan kompetensi aplikatif, otonomi, kode etik, klien, berperilaku pamong, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi kalau Syarifuddin itu mengenai syarat yang harus dipenuhi suatu pekerjaan sehingga disebut sebagai seorang yang profesional. Nah, jadi yang tersisa adalah Rice dan Bishopric ya. Rice dan Bishopric. Coba kita lihat untuk Rice dan Bishopric. Tahun 71 mengemukakan bahwa guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Profesionalisme guru tersebut dipandang sebagai suatu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang, dari yang diarahkan menjadi mengarahkan diri sendiri. Jadi profesionalisme guru itu adalah proses menurut Rice and Bishopric. Dan demikian jawaban untuk soal ini adalah C ya. Kata kuncinya adalah proses yang bergerak. Kalau Syarifuddin Nurdin tadi adalah syarat guru profesional. Sedangkan Glickman adalah prototipe guru profesional. Nah, ability and motivation. Jadi kita sambil menghafalkan ya, barangkali yang nanti yang keluar yang Syarifuddin. Syafruddin maksud saya. Untuk soal selanjutnya. Dalam setiap profesi ada jenis yang profesional dan ada yang amatir. Salah satu ciri guru yang amatir adalah memandang tugas sebagai bagian dari ibadah, memandang profesi guru sebagai panggilan jiwa,
menganggap kerja itu sebagai bentuk pengabdian, menjaga lingkungan kerjanya tidak selalu rapi dan teratur, menganggap kerja itu nikmat dan menyenangkan. Ini nampak jelas ya, Bunda. Jawabannya adalah D, menjaga lingkungan kerja yang tidak selalu rapi dan teratur. Soal selanjutnya. Di kelas B2 terdapat anak-anak yang berasal dari Jawa, Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru, Bu Ratu bersikap dengan menghargai setiap perbedaan asal serta pendidik seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yang dilakukan Bu Ratu merupakan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu apa, teman-teman? Kemampuan mengelola peserta didik dan pembelajaran serta peserta didik, yaitu kemampuan merancang, menerjemahkan kurikulum. Berarti bukan ya. Kompetensi profesional. Yang dimaksud kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menguasai langkah-langkah penelitian, bisa membuat karya ilmiah, itu kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian. Yang dimaksud kompetensi kepribadian itu yaitu berkepribadian secara sesuai norma hukum, etos kerja tinggi, terbuka dalam berpikir, akhlak mulia, teladan, berwibawa, arif. Nah, itu kepribadian. Betul ya? Nah, ini menghargai. Ini kepribadian. C. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial bisa berkomunikasi dengan bagus. TIK. Apa itu? Bisa dalam teknologi informasi komputer berkomunikasi dengan media sosial. Bergaul secara efektif, santun, suka bekerja sama. Dari itu maka yang cenderung yang benar adalah kompetensi kepribadian. Soal selanjutnya. Sigmund Freud mengemukakan bahwa anak yang senang menggigit dan mengunyah termasuk pada tahap, ini mudah sekali ya teman-teman, menggigit, mengunyah berarti oral. Oke. Soal selanjutnya. Menurut Erikson, pada usia 3-6 tahun, orang tua sebaiknya memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi dan mendorong permainan sosiodrama serta pikiran imajinatif agar kemampuan mental dan fisik anak dapat berkembang. Hal ini sejalan dengan teori psikososial pada tahap Erikson, teori psikososial. Kita lihat teorinya. 8 tahap perkembangan teori Erikson. 1. Bersahabat versus menolak pada umur 0 sampai 1 tahun pada saat anak bayi. Otonomi versus malu-malu. Ragu-ragu umur 1 sampai 3 tahun. Inisiatif perasaan bersalah umur 3 sampai 5 tahun. Perasaan produktif sampai rendah diri 6 sampai 11 tahun. Identitas versus kebingungan 12 sampai 18. Intim versus mengisolasi 19 sampai 25. Generasi versus kesenangan pribadi umur 25 sampai 45. Integritas versus putus asa umur 45 tahun ke atas. Tadi umur 3 sampai 6 tahun itu berarti inisiatif, dan yang tidak adalah lawannya adalah perasaan bersalah. Biasanya hal ini karena lingkungan selalu tidak membolehkan, hasilnya anak-anak punya perasaan bersalah apabila tidak
sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua atau lingkungannya. Berarti ini adalah jawabannya. Inisiatif dan perasaan bersalah. Kalau tahap perasaan malu dan ragu tadi umur 1 sampai 3. Tahap percaya dan tidak percaya tadi umur 0 sampai 1. Oke, bisa dipahami tahap inisiatif dan perasaan bersalah umur 3 sampai 6 tahun. Soal berikutnya. Menurut Piaget, anak usia 2 sampai 7 tahun memasuki tahap praoperasional yang ditandai dengan A. Anak memperoleh pengetahuan dengan tindakan fisik. Dengan tindakan fisik, sensori motor ya harusnya. Anak memperoleh dan mewujudkan pengetahuan melalui tindakan simbolis seperti pengucapan kata-kata. Ini bisa, yaitu praoperasional ini. Anak sudah melakukan aturan-aturan yang jelas dan logis, berarti operasional konkret. Anak telah dapat melakukan pengklasifikasian, pengelompokan, dan pengaturan masalah, itu juga operasional konkret. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan, operasional formal. Berarti yang memasuki tahap praoperasional yaitu anak memperoleh dan mewujudkan pengetahuan melalui tindakan simbolis seperti pengucapan kata-kata. Itu B. Kita lihat teorinya ya. Teori belajar kognitif Piaget. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun, yaitu kegiatan persepsi sederhana. Ciri pokoknya perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Ciri perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai perkembangannya konsep-konsep intuitif. Tahap ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu praoperasional dan intuitif, yaitu umur 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun untuk intuitif. Tahap operasional konkret yaitu umur 7 sampai 12 tahun. Ciri pokok perkembangan tahap ini menggunakan aturan yang jelas dan logis, ditandai adanya reversible dan kekekalan. Kecakapan berpikir logis akan tetapi hanya dengan benda-benda yang konkret. Sedangkan tahap keempat yaitu umur 12 sampai 18 tahun yaitu tahap operasional formal. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetik dan deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Umur 12 sampai 18 tahun. Jadi untuk yang simbolis dengan kata-kata tadi adalah tahap praoperasional. Biasanya anak usia TK pada tahap praoperasional. Soal berikutnya. Saat anak bermain, ia akan mengembangkan private speech, pembicaraan pribadi, yaitu suatu percakapan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Teori ini diungkapkan oleh tentang private speech, teori kognitif sosial biasanya konstruktif ini adalah Vygotsky ya. Vygotsky. Kalau biasa kognitif ZPD itu.
Ini adalah Vygotsky. Private speech Vygotsky.